Sudah kerjakan? Ada yang sudah selesai? Belum. Kemarin ya, aturannya apa? Tulis tangan. Iya. Yang kedua bikin Bapak akan mengajarkan hari ini membahas satu dari antara dua file yang Bapak kirim. Ada 3 file sebenarnya. Satu file aturan soal dan lain-lain, 2 file tentang projectnya. Ya, jadi ini sebenarnya project teman Bapak skripsi dari UNAM tentang GCMS. Kita kan sudah belajar tuh, GCMS sudah belajar ya. Perlu diulang prinsipalnya? Prinsip dari GCMS? Enggak, enggak. GCMS gak usah Bapak ulang. Cuman kita belajar dari sini. Oke? Nah, kalau kalian lihat di sini ya, instrumennya menggunakan GCMS. Ya, perhatikan. Kemudian ya, ini adalah file hasil GCMS-nya. Ada 2. Ada yang sonikasi dan non sonikasi. Tahu apa itu sonikasi sama non sonikasi? Sonikasi itu ada yang namanya alat sonikasi. Sebenarnya alat sonikasi itu adalah dia itu prinsipnya menggunakan getaran suara. Sonikasi, ya. Itu biasanya digunakan untuk apa? Biasanya adalah kalian tahu menggunakan ini prinsip biasanya. Kalian tahu kalau di Shopee, di TikTok itu ada tuh orang jualan, ada alat yang diisi air dulu, terus kalian untuk membersihkan kacamata, cincin, gelang, ultrasonik kan? Prinsipnya sama dengan alat itu, namun lebih besar gelombangnya. Namun prinsipnya sama. Dia fungsinya untuk apa? Kalau ini Shopee, membersihkan kotoran kan, mengeluarkan kotorannya kan, berdasarkan apa? Prinsipnya suara kan, dari gelombang itu kan. Nah, sonikasi prinsipnya kayak gitu. Biasanya digunakan apa kalau di farmasi? Kalian tahu alat rotary evaporator yang berputar itu? Kalian sudah pernah pakai? Nah, biar hari sudah nih belum? Ayo. Praktikum itu. Praktikum vitamin. Nah, ada yang namanya labu alas bulat kan, yang bawah bulat, betul? Ini kan kalau di rotary evaporator ada 2, ada yang berputar, ada yang diam di sebelah kirinya. Betul? Yang diam ini kan tampungan isi untuk etanolnya. Kalau yang berputar itu untuk ekstrak kalian, ya kan? Hasil maserasi itu loh, kan diputar, terus dia muap pelarutnya, terus pelarutnya akan ditampung di LAB satunya, labu alas bulat satunya. Nah, kadang ekstrak yang berputar ini dia terlalu kental, atau misalkan lupa kalian cabut atau lupa kalian tambahkan, itu akan mengental, terus tertanam di bawah sini, nempel dia. Nah, sonikasi itu berfungsi kadang dipakai orang adalah untuk membuang karak-karak, bahasa kita tuh karaknya benar. Kayak misalkan nempel-nempel di sini, kita kan nggak mungkin tuh mengambil ke dalam pakai apa, itu sulit kan. Nah, salah satu caranya pakai sonikasi. Jadi prinsipnya sama kayak gitu. Namun kalau di alat ini dia melihat, kalian harus baca nanti cari artikel ya. Ini menurut kalian, apakah sonikasi itu berpengaruh terhadap ekstraksi? Nah, nanti kalau berpengaruh kalian baca, maka pengaruhnya pada senyawa apa? Kalian lihat nanti dari hasil 2 file Bapak kirim ini. Ada file yang sonikasi dan file non sonikasi. Itu ketahuan, Bapak nggak mau memberikan jawabannya. Itu ketahuan dia berbedanya apa. Kalau kalian perhatikan banget 2 file ini, kalian sandingkan dia berbeda. Nanti cari tahu apa yang berbeda. Nanti kalau sudah dapat apa yang berbeda, kenapa dia berbeda, dibahas. Ya, kan ada tuh Bapak siapkan poin-poin pertanyaan yang Bapak suruhkan per bab gitu. Nah, itu kalian jawab pertanyaannya. Oke, itu sudah. Kemudian ini adalah hasil dari GCMS-nya. Kalian lihat. Ini namanya apa? Masih ingat? Kromatogram. Apa? Kromatogram. Oke, kromatogram adalah hasil dari Kromatografi. kromatografi yang ditandem dengan apa kalau GCMS? Ada gunung Apa, Mas? Mas? Spektroskopi, ya.
Hasilnya adalah seperti ini. Oke, Bapak tanya dulu. Yang 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ini apa namanya? Oke, yang ke atas ini apa namanya? Area jumlah banyak. Masa pas. Apa dulu? Ayo masih ingat yang dulu Bapak jelaskan waktu materi pertama? Ada tapi dan masih absorb. Apa? Kurang. Makin mirip kata-katanya ada tisu. Substance ya. Ada yang punya tisu lah? Tidak lanjut. Apa nih? Masih ingat nggak? Ini. Tahu. Apa? Absorb dari bukan. Ini adalah absorpsi. Ini adalah absorpsi kita. Dia penyerapan. Sama-sama penyerapan juga, ya. Kemudian, kalau kalian nangkah ke bawah, ini adalah kromatogram Friedrich. Artinya apa? Ada yang paham nggak dulu? Area puncak. Sebelum kami jelaskan. Puncak tidak? Area puncak. Puncaknya, peak itu artinya puncak. RT itu artinya apa nih? Coba ini. RT ini apa? Berarti kalian tahu dapatnya 3,13, 3,48, 3,7 dari mana? Berarti kalian lihat di bagian sini. Nah, berarti yang 3,13 itu muncul di bagian peak yang seperti ini, ya. Kemudian height itu apa? Tinggi dari mana kalau gambar ini? Apakah jarak ini ke sini atau jarak ini ke sini? Oke, berarti height itu adalah tinggi dari peak-nya. Oke, height ini height-nya. Normalized height itu adalah perhitungan dari alatnya langsung. Persentasi height itu berarti persennya. Gampangnya gitu. Area yang mana? Area puncak yang atas. Yang mana area puncak itu? Kalau puncaknya seperti ini, areanya yang mana? Itu yang atas. Yang ini? Iya, itu hasil. Atau yang ini? Itu tinggi. Dalam. Dalam Area itu adalah di bagian dalam ini area. Ya. Kemarin kita udah belajar tuh cara menghitung area. Maka kalian ini di sini sebenarnya nggak ada perlu menghitung apa-apa. Areanya udah ada. Ini areanya, ini persen areanya. Oke. Berarti persen area itu adalah menunjukkan, bahasa simbolnya menunjukkan senyawa yang paling banyak ada di mana. Kita lihat di sini. Kalian lihat tabelnya. Yang paling banyak di angka berapa? Tadi kembali sama. Ada Pak, yang di Mio. Ada 14,38. Yang Mio 100 Pak. Ada 4,94. Ada yang 100. Ada yang 2,38, 4,9. Yang mana paling tinggi? 100. Kesimpulan kalian apa? Berarti yang Mio itu dia memiliki area puncak di yang 2 juta itu. Yang itu 2.661 yang kemungkinan besar komponennya banyak Pak, berarti di sini. Oke. Pada waktu retensi berapa? Yang 16,637. Oke, kemudian nah ini best pick. Best pick ini adalah mainannya ke MS di bagian MS, Mas. Jadi kalau kalian bongkar kita satu-satu ke sini. Ini kan ada compound table. Compound table itu sebenarnya kalian nggak perlu pusing nyari senyawa juga. Senyawanya udah ada di sini yang mereka kira senyawanya apa gitu, yang sudah cocok. Jadi tugas kalian itu sebenarnya gampang, ya. Sebenarnya gampang. Kalian cuma bingung ketika lihat filenya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya gampang. Nah, namanya di sini sudah tertera semua. Ya, ini nama senyawanya. Oke. Kembali lagi, senyawa yang bisa di DCMS ini apa? Senyawa-senyawa apa? Masih ingat? Kurang tepat.
kan ada HPLC, ada GC. Nah, beda berdua ini kan di letak senyawa yang bisa dia analisis. Volatil. Apa? Volatil. Volatil. Nah, semua senyawa yang ada di sini dia itu adalah senyawa yang memang volatile, ya, atau mudah menguap. Ya, RT tadi adalah DB formula artinya DB itu artinya database. Database. Formula artinya rumus molekul. Ya, rumus molekul seperti biasa. Jadi hits DB ini adalah kecocokan dia antara yang diuji misalkan senyawanya ini dengan database-nya. Berapa kecocokannya? Itu 10, nilainya tinggi. Skor lead-nya itu adalah skor kecocokan juga namun dengan library-nya. Library punya si tempat uji ini. Ini kan di UNAM. Berarti library UNAM itu dia ada skor lead-nya. Yang library ini adalah ini misalkan NIST itu kayak ibaratnya labelnya, misalkan senyawa ini labelnya kalau di banknya itu adalah NIST 20.L gitu. Ya, fokus kalian adalah pahami senyawa-senyawa apa aja yang ada di sini, siapa yang paling banyak diurutkan, nanti semuanya disimpulkan, bandingkan dengan yang non sonikasi. Bedanya apa? Gitu. Kalau sudah dapat bedanya apa? Simpulkan. Kemudian nanti dapat bedanya, maka apakah ada pengaruh antara ekstraksi tadi menggunakan sonikasi sama non? Jadi kalian sebenarnya tugas ini adalah banyak belajar tentang satu, spektro belajar, metode pemisahan belajar, fitokim belajar, sama nosi belajar. 4 mata kuliah yang bergabung sudah di sini. Ya, semua udah belajar kan? Fitokim sudah. Teori belum? Teori belum? Masa depan. Nosi tapi sudah lah. Nosi sudah. Nosi itu kan ada belajar tentang ekstraksi kan? Itu kan? Harus diajarkan itu. Ya kan? Tentang ekstraksi kan? Nah, terus kemudian masalah senyawa-senyawa ini silakan kalian pelajari ya. Dia masuk golongan-golongan apa? Pokoknya Bapak pengen kalian itu bisa membedakan antara hasil yang ini yang sonikasi dengan yang non sonikasi. Pelajari bedanya, ya. Oke. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini adalah hasil dari MS. Ya. Ini namanya disebut juga dengan fragmentasi. Yang namanya fragmentasi itu adalah pecahan. Nah, tadi kalau kalian lihat ini sebuah senyawa, kalau kalian lihat di sini kan ada gambar-gambar yang pecahan-pecahan gitu kan. Ini adalah gambaran dari senyawa kalian terbuat bagaimana. Ya, namanya pecahan itu kan berarti ibaratnya puzzle. Nyusun satu dulu. Ya, sampai jadi sebuah senyawa itu. Gitu. Ya. Nah, misalkan di sini dia ada 58,1. Terus di sini ada 73,1. 73 dikurang 58 berapa? 25. 20? 20 berapa? 15 itu kalau kalian bentuk sebuah senyawa, 15 itu apa? 15 itu bahasa kali ya, bobot molekul. Ya. C itu berapa? C itu berapa? Nah, C itu kan di antara 12 atau 13 kan? Nah, berarti kan kalau 12 berarti kan dia muncul CH3. Berarti antara 58 ke 73 ini yang membedakan adalah CH gitu. Ya, kayak gitu. Atau kita lihat nih dari kehilangan dia. Dari di sini kan menjadi C2H2 tadi N. Nah, muncul dari sini berubah jadi C4H8O. Apa yang berubah? Dilihat apa yang kehilangan. Jadi prinsipnya adalah kalau kalian lihat jalan cerita ini adalah merupakan bentuk dari pembuatan struktur kalian. Kayak gitu. Jadi massa molekul itu adalah bentuk dari jalan cerita kalian terbentuknya senyawa itu. Lalu apa yang disebut juga dengan base peak? Nah, pasti ada base peak kan tadi.
Base peak itu simpelnya adalah ketika kalian melihat sebuah struktur ini. Tadi kan misalkan ada cerita pola fragmentasi. Pola fragmentasi kan pecahan. Pecahan itu ibaratnya terpotong dulu. Ibaratnya aja nih, di sini terpotong, sini terpotong, di sini terpotong. Dia akan tergabung menjadi satu. Nah, base peak itu ketika dia struktur ini menjadi satu, nah itu disebut juga dengan base peak. Jadi base peak itu adalah ketika peaknya paling tinggi, itu adalah struktur yang memang sudah jadi satu gitu, yang udah benar-benar base peaknya, dasarnya gitu. Itu disebut juga dengan base peak gitu. Kalau lihat tabel ini adalah jalan ceritanya dari dia 51 sampai dengan 103 gitu. Jalan ceritanya dia kayak gitu. Ya. Kalau kalian bingung, Pak, apakah ini tabel terpakai untuk di tugas kita? Sebenarnya tidak. Kalian fokus kemana tabelnya? Tabel yang fokus adalah tabel ini sama tabel di sini. Atau bahkan kalian fokus kepada tabel ini, satu tabel ini aja udah selesai. Tapi pengennya Bapak kalian itu wajib paham di tabel ini apa aja ada, ya. Jelaskan bagaimana. Coba buka file tugasnya dari Bapak. Bapak pengen kalian coba bacakan satu-satu pertanyaannya. Coba bacakan, saya bacakan ke Bapak. Apa yang Bapak suruh di poin pertama dulu deh. Oke, ngapain disuruh? Menjelaskan prinsip dasar GCMS dan kegunaannya. Menjelaskan prinsip dasar GCMS dan kegunaan dalam analisis eksak. Prinsip GCMS kemarin berdasarkan prinsip apa? Pemisahan. Berdasarkan apa? GC dulu. Prinsip GC dulu. GCMS itu kan terbagi menjadi dua alat kan, ada gas kromatografi dan mass spektroskopi. Gas kromatografi prinsipnya pemisahan berdasarkan apa? Menggunakan apa dia? Perbedaan gas yang gas pembawa. Berdasarkan apa? Partisi. Partisi itu artinya apa? Tekanan. Tekanan itu berarti apa yang perlu tekanan di situ? Gas. Fase diamnya siapa? Kolom di gas kromatografi bedanya dengan HPLC adalah, masih ingat? Ayo. Bedanya kolom HPLC sama gas kromatografi apa? Bedanya kolom, kan di HPLC ini kolom sama-sama ada nih, HPLC ada kolom, BC ada kolom. Bedanya dua ini apa? Ayo. Bapak kan pengen kalian jelaskan prinsip itu, benar-benar paham dulu prinsipnya. Ada notif bunga. Ya. Kalau kolom HPLC, kalau kolom dari HPLC, ya apa bedanya? Ini terbagi jadi berapa kolom HPLC? Dua. Apa aja? Konvensional sama 18. Konven sama 18. 18. Konvensional itu apa cenderung sifatnya? Polar. C18? Polar. Kalau dia GC, kolomnya terbagi menjadi kolomnya terbagi menjadi gas kromatografi. Ada yang kemarin, ada yang pack, ada yang packet. Packet itu berarti paketan. Ada yang satunya silakan dicari karena kan ini tugas kalian. GC. Beda berdua ini letakkan di mana yang paling signifikan? Di pas berapa? Kurang pas. Maksudnya di bagian kolom dulu. Beda dua kolom ini apa? Antara GC sama HPLC yang paling benar-benar kelihatan. Apa? Kan? Yang panjang juga. Apa? Panjang. Berarti panjangnya berbeda.
HPLC itu cenderung lebih panjang atau pendek? Apa? Pendek. Kalau GC Panjang. bedanya di situ, ya. Kalau GC itu panjangnya bisa sampai dengan 30 meter, panjangnya doang. Dan bentuknya dia apa? Lingkaran. Beda satunya lagi apa? Masih ingat? Antara HPLC dan GC. Apa? Apa tuh? Pemanasan. Karena kolom GCMS itu diletakkan di dalam sebuah oven. Oven itu ada settingan suhu. Kenapa dikasih oven? Karena supaya dia menguap. Kemudian kolom di GC syaratnya adalah fase geraknya harus gas. Harus apa gasnya? Hidrogen. Selain itu Ada bereaksi. harus Iya. inert. Oke. Kemudian HPLC sudah, GC sudah. Setelah dari GC akan dikirim ke spektroskopi. Mas spektroskopi dalamnya ada apa aja sesuai dengan spektro? Mas spektroskopi. Ayo. Mas spektroskopi. Yang namanya mas spektroskopi berarti ada dalamnya sama kayak spektro, kurang lebih. Ada? Selain dari situ, ada? Deflection. Deflection itu apa artinya? Ada yang namanya adalah grating. Grating itu pemecah cahaya. Kemudian dari MS akan diterima oleh apa tadi? Detektor fungsinya untuk Baca. pokoknya itu terus apa? Terjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Bahasa apa kak? Hasil senyawa. Senyawanya. Oh, jadi menjadi grafik Jadi, program. program. Oke, seperti itu. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, benar. Apa itu sonifikasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses ekstraksi? Oke, silakan dicari. Itu pelajarannya farmakologi, Bapak nggak menjelaskan. Lanjut. Sebutkan manfaat hasil analisis GCMS. Manfaatnya sudah tahu lah kalian. Next. Habis itu yang analisis data ini Analisis data. Kalian harus bisa, kata Bapak tadi, membandingkan dua PDF yang Bapak kirim. Harus bisa. Lanjut. identifikasi senyawa utama dan senyawa minor. Senyawa utama dan senyawa minor. Kalian tahunya dari mana? Coba, tadi kan sudah Bapak jelaskan tuh. Dari tabel itu sudah Bapak jelaskan, apa sudah Bapak jelaskan. Tahunya mayor dan minor dari mana? Kalau senyawa utama tadi Pak, yang kelimpahan konsentrasi yang tadi, yang minor tadi kan di 2 juta tuh areanya. Berarti itu konsentrasi yang melimpah. Kalau yang minor berarti yang rendah konsentrasi. Dilihat dari mana? Dari area puncak. Dari persen area. Lihat dari situ. Next. Itu bandingkan jumlah, jenis dan intensitas puncak senyawa yang terdeteksi. Oke, itu tinggal membandingkan jumlah dan senyawanya. Udah dapat. Next. Maksudnya jumlah itu apa? Jumlah itu ya jumlah senyawa kalian. Lihat kalian hitung jumlah senyawa dari sonikasi sama non sonikasi. Semua itu. Semua. Jumlah. Oh, Lanjut. buat tabel perbandingan senyawa yang sama dan berbeda. Tabelnya ada contohnya sudah? Tabelnya Ada di paling bawah. Ya. Silakan ditulis tangan. Oke. Kan tulisnya tulisan kan? Lanjut. Dia di bagian analisis spektrum massa minimal 3 senyawa per sampel. Jelaskan pola fragmentasi dan teori utama yang terdeteksi. Pola fragmentasi yang mana? Yang tadi itu Pak. Oke, MZ tadi. Berarti kalau kalian mau menggambarkannya bagaimana? Ya tinggal dilihat dari sini. Dari satu-satu ini. Nah, Berarti maksudnya Pak menjelaskan dari ini maksudnya? menjelaskan dari ini misalkan
Kalian tadi kan ada senyawa mayor sama minor. Contoh aja, jadi kalian jangan menggambar semua ini. Jadi misalkan mayornya si mioinositol tadi, maka gambarkan aja mioinositol yang kayak gini nih. Cari nanti bawa sini kan panjang nih. Cari yang bagian inositol, jelaskan kayak bapak tadi dari 58 ke 851 ini yang hilang apa. Kemudian dari 100 ke 85,1 ini yang hilang apa, yang terbentuk apa. Gitu. Oke. Kalau bisa digambarkan, bisa lah gambar doang. Ada di sini apa? Yang tempel. Yang tempel. Kalau orang gambar. Aduh, malas nyampe yang ini. Gambar deh. Susah banget. Alah, gambar susah. Oh iya. Senyawa utama minor itu maksudnya nilai senyawa utama itu berapa, Pak? Senyawa utama itu kalian lihat aja yang dia ini kan tugas kelompok. Kalian adalah tugasnya memecahkan sebuah masalah. Tuangkan aja yang menurut kalian senyawa mayor yang mana aja. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Siap. Jadi Bapak sih pengen lihat cara kalian menganalisis bagaimana. Seperti biasa lah, Bapak UAS selalu gitu pakai UTS ya gitu kan kemarin. Di UTS kan kalian memaparkan sebuah pendapat kan. Kalau kalian lihat dia nilainya dapat 10 sudah di situ kan, otomatis dapat kan kalian kemarin. Berarti kalau misalkan salah, Kalau misalkan salah banget baru Bapak sadar. Kan Bapak nggak mungkin nih bilang Awalnya bensin jadi Bapak lihat ada dulu. maksud kesalahan tuh di dalam analisis misalkan beberapa gitu. ini sedikit. Pokoknya Bapak lihat aja. Nanti tuangkan aja pendapat kalian. Tuangkan pendapat kalian. Yang penting Ada nilainya juga. ada nilainya aja pasti. Insya Allah. Oh, itu biasa. Insya Allah tuh kan kalau kalian jawaban 0 sama sekali baru. Gimana? Ion utama yang terdeteksi maksudnya utama. Yang maksudnya Ion utama. ion utama itu adalah basic tadi. Basic tadi itu ya kayak gini, misalkan yang paling tinggi 100 ya basicnya 100. Maka terbuat yang paling tinggi menjadi ini berapa? Bobot molekulnya. Lihatin. Misalkan kalau bobot molekulnya misalkan ya, kalau bobot molekul senyawa ini adalah 85,1, maka basicnya ya berarti 85,1 ini. Nah, ion utama ya itu adalah basicnya. 5,1 itu. Yang basicnya. Yang paling tinggi. Lanjut, pertanyaannya, next. Bandingkan pola fragmentasi senyawa yang sama pada dua sampel. Bandingkan apa? Pola fragmentasi senyawa yang sama pada dua sampel. Nah, kan ini ada sonikasi sama non sonikasi. Antara sonikasi dan non sonikasi otomatis ada senyawa yang sama. Misalkan kalian ketemu mioinositol, sama nih. Kalian lihatlah cari dulu mioinositol yang gambarnya seperti ini. Maksudnya gambar yang menjelaskan seperti ininya. Baru kalian bandingkan pola fragmentasinya, apakah dia sama atau tidak. Tugasnya cuma membandingkan. Kalau misalnya misalnya semua itu disonikasi lebih tinggi puncaknya. Ya, pokoknya kalian melihatnya bagaimana menganalisisnya. Lihat di sini misalkan nih, ada bapak kan satu proksi propan nih misalkan ya. Di yang non sonikasi ada juga muncul satu proksi propan. Maka kalian bandingkan dari pola fragmentasi apakah sama atau tidak. Misalkan di yang sonikasi ada mio atau yang benar Ya. Terus di non sonikasi ada mioinositol, berarti dibandingkan. Bandingkan. Minimal 3 loh, Pak. Apa? Minimal 3 loh sesuai di sini. Minimal 3. 3. Kemudian ya udah nggak usah digambar, ditempel, tapi dijelaskan. Dijelaskan. Setelah itu Bapak nggak mau cuma lihatnya kalian nempel dua ini, terus kalian cuma bilang sama, udah. Nah, Kalau digambar sama dijelaskan. Kalau digambar dijelaskan dulu. Ayo pilihlah, sudah gagal. Lanjut, next. dia interpretasi hasil. sampai Apa pengaruh sonikasi terhadap hasil ekstraksi? Jelaskan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, gampang pahaminya. Next. Apakah ada senyawa baru yang muncul atau hilang setelah proses sonikasi? Gimana cara lihatnya? Dilihat di tabel tadi. Dari tabel tadi. Next. sejauh gitu. Itu senyawa mana yang paling berpotensi sebagai bahan aktif farmasi? Nah, senyawa mana yang berpotensi bahan aktif farmasi itu kalian harus benar-benar literatur kuat. Jadi misalkan mioinositol, cari mioinositol itu dia berfungsi sebagai apa? Kalau memang dia potensi sebagai farmasi yang tinggi, maka utarakan pendapat kalian.
Sudah materi. Ya, begitu. Next. Senyawanya diskusi dan kesimpulan Pak. Udah, diskusi dan kesimpulan. Kayak gitu ya. Jadi tugasnya adalah benar-benar menilai dari kemampuan analisis kalian. Nanti kan ini kalian semester berapa sih? Empat. Ya, saya kira kalian udah tua semua. Pian, buktinya bujuri. Ya, tadi kan Uji salah juga kan. Mau ngajak kalian skripsian sih jauh buat saya. Ada 3 nah. Nah, pokoknya ya tugasnya Aku udah adalah kotak aja dah. telaah, kalian harus benar-benar menelaah. Ya. Bapak, yang di bagian yang tabel perbandingan tadi itu tabel perbandingan semua yang sama dan berbeda pada tugas. Ya. Bikin aja Responsi misalkan Kamis. senyawa di sonikasi misalkan 25. Kalau yang di sonikasi 30. Bikin aja 2 tabel itu bergandengan. Yang beda yang mana dilihat gitu. Kan itu tulisannya tugasnya membuat tabelnya kan. Contoh tabel apa coba yang senyawa? Sonikasi sama keterangan. Ya. Nah, itu kan didampingkan berdua. Keterangannya sama atau beda? Kalian klarifikasi aja. Yang keterangan maksudnya sama atau beda itu yang ada atau tidak ada? Iya. Yang kalian keterangan itu bisa bisa menaruh di situ sama atau tidak atau ada atau tidak. Karena misalkan di sonikasi 25, di non sonikasi 30. Maka ketika senyawa kan yang di non sonikasi yang di sonikasi nggak ada. Maka keterangannya untuk non sonikasi itu adalah ada gitu. Jadi muncul dia kalau tabelnya nih kalian gabungkan kan. Jadi misalkan kalau yang non sonikasi 30 maka 25 kan otomatis di bawah itu hilang tuh. 35 Misalkan. Nah, misalkan kalau kalian lihat di tabel ini loh. Mana sih? Nah, kalian misalkan lihat di tabel ini. Kalau di tabel ini jumlahnya 25, terus di file satunya non komunikasi 30, berarti kan ada yang nggak ada di sini. Ada yang hilang kan? Berarti apa gitu? Cari tahu apa yang hilang. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama tandain. Ada yang sama. Nah, nanti kalau ada yang sama bahas gitu. Pokoknya ini ibaratnya adalah simulasi kalian skripsi. Jadi kalian dapat data sudah kalian analisis. Begini. Ya, ini dari Bapak. Walaupun kalian masukkan ini ke dalam AI, ChatGPT atau ChatGPT, nggak bakal dapat. Kan kamu udah coba. Tahu Pak? Kamu udah coba. Ini ada. Kalian gede banget. Apa? Bisa kok Bapak masukkan sonikasi sama non sonikasi terus Bapak bilang tolong cari perbedaan antara dua ini. Dia bisa, namun nggak optimal. Tetap masih ada kurang. Keterangannya cuma 2 Pak. Minimal sama mayor. Keterangan itu antara pokoknya kalian nilai ada atau tidak ataupun sama atau beda. Kan itu kan bentuk tabelnya gini kan. Coba sebutkan bentuk tabelnya itu kayak gini kan. Ada senyawa non sonikasi. Ada nomor senyawa non sonikasi. yang sonikasi sama senyawa yang non sonikasi. Keterangan Ada keterangan. Ada dua enggak? Senyawa yang sonikasi sama non sonikasi enggak ada? ada tambah keterangan satu. Ada keterangan kan di kanan kan? Lalu dengan keterangannya. Misalkan ada mio inositol di sonikasi. Di non sonikasi ada mio juga. Maka keterangannya adalah Ada. sama. Oh, Sama kan mio. Pak, Bapak, tapi di sini keterangannya senyawa utama sama minor. Oh, senyawa utama dan minor. Atau gini, sama terus garis miring mayor atau minor. Misalkan mio itu 100. Berarti sama garis miring mayor. Udah gitu. Oke. Ngantuk. Terus Bisa sonikasi tidak ada non sonikasi. nah, bisa sonikasi ada, non sonikasi nggak ada. Ya. Maka keterangannya adalah Tidak sama. tidak sama. Kalau misalkan yang sonikasi ini dia mayor, tapi ini nggak ada, berarti tidak sama. Dan garis miring mayor. Udah badan. Salah satu dari ini. Kalau dikasih obat tuh sama aja. Obat Itu pembaca tukang obat sama mayornya dari persen. Dulu kecuali infus sama Baca tabelnya. Senyawa. matang.
Berarti Pak, ini semua senyawa. Semua senyawa di situ. Iya. Nah, sudah dari pagi tadi ya, banyak banget senyawanya. Ya namanya aja tugas 2 kali pertemuan. Kalian mau mengharap apa 2 kali pertemuan? Banyak. Alah, ayo jangan udah. Gak mungkin Bapak tugas 2 kali pertemuan Bapak kasih tugas menjelaskan pengertian doang pun gak mungkin. Kalau yang kemarin itu kan timet. Ngapain ada hubungannya dengan timet? Apa? Harus pakai mayornya. Atau sebenarnya loh, kata Bapak tadi kan, karena kalian tugas 1, kalian tugas semanala'a, kalian tugas semanalisis, keterangan yang mau kalian jelaskan bagaimana, itu ya Bapak terima aja. Selagi itu masih diambang yang pembahasan yang sama gitu. Gitu ya? Oke, ada yang nanyakan nggak? Enggak. Tugasnya? Banyak ini Berarti Pak, berarti yang menjelaskan pola fragmentasi tadi yang tadi penjelasan misalnya ulangan C1 Iya. Pilih siapa ini? Next itu karena apa ya? Kalian ini sebenarnya kemarin kan ada datang yang Profesor Ian itu kan? Kemarin itu membahas Jangan dimakan. kenapa sih penting ada metode pemisahan. Sebenarnya metode pemisahan ini nanti kalian akan nggak kena sih, tapi nanti akan menjadi satu. Nama mata kuliahnya mungkin akan menjadi namanya QC. QC itu adalah quality control. Jadi semua apapun di Kimat, di Kimap, di Kimor yang ada di QC itu akan diajarkan. Kalau metode pemisahan nih bayangkan, kan metode pemisahan ini 14 kali pertemuan nih, ya kan? Sedangkan metode pemisahan itu hanya bahas tentang kromatografi. Banyak banget, makanya kalau 2 pertemuan ini khusus untuk kalian analisis dari hasilnya, supaya kalian paham juga, ya. Oke, sudah. File ini, 2 file ini, sonikasi dan non sonikasi ini adalah tugas yang tadi kata Bapak. Ini skripsi mahasiswa 6. Skripsi mahasiswa 6 tentang GCMS ditambah dengan aktivitasnya sebagai antibakteri dari tanaman Cassia alata. Oke ini, nah tadi Bapak belum bilang tanamannya ke kalian. Tanamannya adalah Cassia alata. Cassia alata tahu? Gelinggang. Ya, karena kemarin kan mau ada penelitian dengan Bapak kan gelinggang. Nah, itu dulu mau bahas itu. Nah, ini adalah hasil GCMS dari daun gelinggang. Ya, daun gelinggang. Nah, kenapa Bapak kasih tahu dan harus kalian catat tanamannya? Karena kan nanti kalian mencari senyawanya apakah ada di tanamannya, itu harus membaca dulu kan. Nah, tanamannya adalah Cassia alata. Cassia, tulisannya kayak ini. Cassia pokoknya itulah. Kumpulnya dari Bapak kasih tugas 2 minggu kemudian ya Pak. Tanggal berapa Bapak begini? Tanggal berapa? 21. Bapak ngirim 21. Bapak ngirim, baru nanya Bapak ngirim. 21 ini belum tanggal 21. Hari Sabtu. Ya, berarti tanggal 21. Tanggal 21 dikumpul Bapak offline. Ya, karena dua-duanya Bapak harus ke luar negeri, jadi harus dikumpulkan. Bapak, itu maksimalnya 15 halaman. Hari kemarin berapa? Ada yang minimal. Ada minimal. Kalian mau 3 halaman doang ya nggak apa-apa. Tapi emang kalian 3 halaman cukup. Tulis tangan ya. Ini kerja kelompok tapi tulis tangan. Ada 1 orang yang nulis. Jadi jangan juga kalian itu yang nulis misalkan kelompoknya 5 orang. Terus kalian 5-5-nya nulis kan nyampur-nyampur tulisannya kan, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang